Halo guys, kembali lagi bersama admin di sini. Kali ini admin juga bacain The Darkness of Heroes. Dua kelompok bertempur sampai mati. Yang satu tampak seperti pedagang biasa dan pengawalnya, sementara yang lain adalah sekelompok bandit. Dan pihak pedagang berada di pihak yang kalah dalam kasus ini. Hanya ada 2 pedagang dan 5 pengawal versus lebih dari 12 bandit yang mengelilinginya. Banyak pedagang dan pengawal tergeletak di tanah, tubuh mereka tak bernyawa. Kan yang mengamati dari jarak 30 meter dari dalam tanaman dan semuanya dapat melihat dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Pedagang malang ini disergap dalam perangkap yang telah dipikirkan dengan matang, sebab di pihak kelompok bandit hanya terdapat 3 korban jiwa dan 2 orang luka-luka. Sedangkan pihak merchant telah kehilangan lebih dari selusin orang meskipun jumlah orangnya kurang lebih sama. Kan bersukacita di kepalanya, dia akhirnya menemukan cara untuk keluar dari hutan terkutuk itu dan juga memainkan peran sebagai pahlawan, sehingga pihak yang kalah akan berhutang budi padanya. Dibandingkan bagaimana Rudra dan Omega membunuh musuhnya, pemandangan di depannya seperti anak-anak bermain rumah-rumahan, dan dia juga terbiasa melakukan banyak pembunuhan dalam seminggu yang dihabiskan di hutan. Ditambah lagi, dia telah menyerap kemampuan banyak predator di hutan dan memperoleh serta menggabungkan banyak kemampuan mereka. Salah satunya adalah Hunter Intent yang dia ciptakan setelah menyerap kemampuan burung mirip elang dan monster mirip singa bersisik. Dan kemungkinan baru ini membantunya mengukur kekuatan musuh-musuhnya, seperti bagaimana berkat survival instinct dan travel membuat dia merasakan niat membunuh yang diarahkan padanya. Dan dia menemukan bahwa tidak ada satupun bandit yang menyerang para pedagang dan mengawal yang kekuatannya hampir setengah dari dia. Tapi dia memutuskan untuk menunggu lebih lama lagi. Dia harus masuk pada saat yang paling krusial, kalau tidak bantuannya akan kurang dihargai. Kan tidak terburu-buru membantu karena dia tahu dia juga akan dipandang mencurigakan setelah dia menyelamatkan para pedagang miskin. Karena pria setengah telanjang mengenakan kulit serigala keluar dari hutan lebat untuk membantu pengelana miskin hanya bekerja dalam cerita fiksi. Begitu masalahnya hilang, semua orang akan berpikir seperti merah terlihat sus dan selanjutnya akan mengarahkan pedang mereka padanya. Di antara pengawal tersebut ada 2 wanita dan 3 pria. Salah satu wanita yang memegang tongkat logam di tangannya sedang membuat mantra dan menciptakan penghalang untuk membantu sekutunya. Wanita lainnya adalah seorang pemanah yang terlihat sangat terampil dan cepat dalam menembakkan anak panahnya setiap kali musuh mencoba bergerak. Dari 3 orang, 2 adalah tank dan pendekar pedang, sementara 1 orang tampak seperti penyembuh yang berada di tengah formasi pertempuran. Kelimanya memiliki pemahaman yang sangat mendalam satu sama lain dan koordinasi mereka merupakan pemandangan yang patut untuk dilihat. Ini adalah tim yang bekerja sama satu sama lain selama bertahun-tahun. RPG klasik, pikirkan. Tapi tidak peduli apapun, bahkan formasi yang kuat pun akan kalah di hadapan banyak orang. Para pedagang tidak membantu dalam kasus ini dan para pengawal terlalu lemah untuk bertarung seiring berjalannya waktu. Akhirnya para bandit menerobos formasi mereka dan menyerang penyihir dan penyembuh kelompok tersebut. Keduanya tidak memiliki kemampuan bertarung dalam jarak dekat. Bahkan pemanah terpaksa menggunakan belakangnya karena dia kehilangan keunggulan jarak. Pria parubaya yang merupakan tank dan pendekar pedang muda nyaris tidak mampu menahan 2 hingga 3 musuh sendirian. Kalau terus begini, mereka semua akan mati. Salah satu bandit berteriak, "Jangan sakiti para wanita." Keduanya cukup cantik, tak bisa menutupi mereka untuk waktu yang lama. Suara itu datang dari seorang pria kekar dan tinggi yang sedang memegang parang raksasa di lengannya yang lebar dan kuat, dengan mudah mampu menahan beban dan mengayunkan tanpa masalah. Tank yang sudah menanggung beban terberat 3 bandit itu terjatuh kembali setelah pendatang baru ini menyerangnya dengan ayunan vertikal parangnya. Ikuti perintah bos dan jangan biarkan mereka bunuh diri. Nanti kita bisa menjualnya dengan harga tinggi di pasar budak. Itu barang yang berkualitas, kata salah satu bandit yang berdiri di tengah-tengah kelompok mereka dan memasang anak panah mengarah ke penyembuh kelompok. Tatapan mesum terfokus pada kedua perempuan dalam kelompok, sementara laki-laki sudah mati di mata mereka. Dari semak-semak di seberang jalan, sesosok tubuh berjalan diam-diam di belakang para bandit tersebut tanpa mengeluarkan suara pun. Sosok itu berdiri di belakang salah satu pemanah dalam kelompok yang berada di paling jauh dari pertempuran. Bahkan sebelum dia menyadari apapun, sebuah tangan kuat menutup mulutnya sementara tangan lainnya mencengkeram lehernya dari belakang. Sebelum pemanah itu sempat mengeluarkan suara, kekuatan yang tak tertahankan telah dikeluarkan dari tangannya dan lehernya patah saat itu juga.
Sosok itu perlahan-lahan meletakkan pemanah yang mati itu ke tanah dan melihat ke arah pemanah lainnya yang hanya berjarak 3 meter di depan. Sosok itu berjalan di belakang pemanah kedua dan mematahkan lehernya seperti pemanah sebelumnya. 2 tumbang, 10 lagi. Sosok itu berbicara dengan lembut. Itu tidak lain adalah Khan. Dia memutuskan bahwa sudah waktunya dia ikut campur dan menyelamatkan para pedagang dan pengawal. Mereka yang hampir melewati ambang kehidupan sampai mati. Namun, dia memilih melakukan secara diam-diam karena melenggang masuk akan membahayakan nyawa orang-orang ini jika para bandit itu waspada dan melakukan serangan habis-habisan. Kini mereka hanya menertawakan pihak yang membela dan melontarkan fitnah kepada para perempuan tentang bagaimana mereka akan mempermainkan tubuh telanjang mereka. Pernyataan ini membuatkan merasa jijik, namun dia memilih untuk menggunakan perhatian mereka yang dialihkan demi keuntungannya. Khan segera meninggalkan tempat kejadian dan fokus pada target berikutnya, penyembuh di antara kelompok bandit. Khan berjongkok dari semak-semak dan diam-diam menampakkan ketiga tabib ini. Dia harus tegas karena setelah ini para bandit akan disiagakan. Dia meraih leher salah satu healer dan mematahkannya pada detik berikutnya. Sebelum healer lain yang berdiri di dekatnya menyadari apapun, Khan memfokuskan seluruh kekuatannya pada tangan kanannya dan mengirimkan pukulan dahsyat ke kepala healer lain. Bang, suara itu. Kepala tabib itu meledak tepat di tempat. Dia bahkan tidak sempat bereaksi dan meratapi kesakitan sebelum kepalanya berubah menjadi cangkang telur pecah. Apa? Healer yang tersisa berteriak kaget. Ini membuat bandit lain melihat ke belakang. Yang mereka lihat adalah 4 mayat tergeletak di tanah, sementara salah satu sudah tak berdaya. Khan tidak berhenti dan berlari menuju penyembuh terakhir dalam satu lompatan. Lutut kanannya terfokus ke arah tulang dada penyembuh. Kekuatan dan momentum begitu kuat sehingga begitu lutut Khan menyentuh tulang rusuk, terdengar suara patah tulang. Penyembuh itu berteriak ketika tubuhnya terlempar ke belakang oleh serangan kuat itu. Terjatuh ke tanah pada detik berikutnya, pria itu mengeluarkan banyak darah dari mulutnya dan mulai tersedak. Khan tidak membuang waktu untuk melihatnya dan dia berlari menuju pendekar pedang terdekat yang hampir tidak bisa memproses apa yang baru saja terjadi. Pendekar pedang itu meraih pedangnya erat-erat dan berlari menyerangkan. Dasar keparat, katanya. Dia berteriak dan mengayunkan pedang secara horizontal. Untuk ini, alih-alih melarikan diri atau mencoba menghindari serangan itu, Khan meningkatkan langkahnya. Dan bahkan sebelum pedang itu bisa menyentuhnya, dia sudah berada di dekat bandit ini. Dia dengan cepat meraih pergelangan tangan bandit ini, menghentikan pedangnya di tengah jalan dan memutarnya dengan kuat. Khan menanduk pendekar pedang itu dan menandang pelipis suci dengan seluruh kekuatan di kakinya. 2 buah kenari pecah hari itu. Bandit yang baru saja kehilangan kemampuan reproduksi meratapi kesakitan dan meraih selangkangannya. Khan segera mengambil pedang yang jatuh itu dan memegang seperti tongkat panjang di tangan kanannya, lalu menutup mata kirinya seolah-olah mencoba membidik. Detik berikutnya, dia melemparkan pedangnya dengan sekuat tenaga ke salah satu bandit yang memegang tongkat di tangannya. Benar, itu penyihir. Sebelum penyihir itu sempat bereaksi, pedang itu menembus lehernya, bahkan mematahkan tulang dan keluar dari sisi lain. Hingga saat ini, semuanya terjadi hanya dalam waktu 20 detik. Setelah akan diketahui oleh para bandit, tentu saja mereka tidak akan berdiri di sana dan menunggukan membunuh mereka. Bunuh bajingan itu, salah satu bandit berteriak dan beberapa bandit menyerangkan dengan mata penuh amarah dan kebencian. Mereka ingin memotongnya menjadi ratusan bagian. Bandit terdekat menyerang dengan tongkatnya dan membidik kepala Khan. Khan yang sudah memiliki berkah hunter, intent, dan survival insting aktif segera setelah dia memasuki pertarungan ini. Sudah bergerak seperti seekor jaguar, terlalu lincah dan cepat, bereaksi hanya dalam hitungan detik. Dia menghindari sebelum tongkat yang diayunkan itu bahkan bisa menyentuhnya dan menjatuhkan bandit itu ke tulang rusuknya. Tulang-tulangnya retak dan bandit itu menyerah. Tulang-tulang yang patah menusuk jantungnya. Siapa kamu? Bos para bandit itu akhirnya berteriak, matanya penuh amarah dan niat membunuh. Kematianmu, Khan menjawab dengan nada tegas dan mengambil tongkatnya. Dia berjalan menuju pendekar pedang yang tergeletak di tanah dengan tangan memegang selangkangannya setelah serangan meledak itu. Tidak, jangan dekati aku, teriak bandit itu. Warna wajahnya memudar saat dia melihat mata pembunuh dari pria setengah telanjang di depannya. Kaca, suara pecahan keras terdengar di area tersebut dan begitu saja bandit lain terjatuh Khan mengeluarkan gada dari kepala bubur yang tergeletak di tanah seperti semangka pecah. Siapa yang berikutnya? Khan bertanya sambil menatap ke arah bandit yang tersisa. Dari 12 bandit hanya 5 yang tersisa saat Khan secara sistematis menghabisi 7 bandit dalam hitungan detik. Hal ini meredakan ketegangan para pengawal yang tertindas hingga saat ini dan akhirnya bisa bertarung secara seimbang dengan para bandit.
Tank dan pendekar pedang dari kelompok mereka sedang memperhatikan Khan ketika dia menyatukan para pemanah saat mereka bertarung di depan. Namun mereka diam saja karena lebih fokus untuk menangkis para bandit yang mereka hadapi. "Kamu akan membayar untuk ini. Aku akan menyiksamu sampai mati," teriak bos bandit yang besar dan gagah itu. Bosnya terlihat seperti beruang raksasa, memiliki janggut coklat panjang dan seluruh fisiknya seperti prajurit berpengalaman. "Sepertinya kamu tidak mengerti. Bukan aku yang akan membayarnya, kamulah yang akan membayar dosa-dosamu," Khan berkata sambil mempersiapkan diri untuk bentrokan brutal. "Kamu mengambil semuanya dariku," katakan keras. "Cukup untuk menjangkau para pengawal dan orang-orang yang berperang melawan bandit yang tersisa." "Aku bahkan tidak tahu siapa kamu," jawab bos bandit itu sambil menyerangkan. Parang raksasa itu berayun beberapa kali. Khan menghindarinya dengan menggeser dan menghindar. Kedua kali sepertinya dia nyaris tidak melewatkan serangan itu dan selamat dari jarak selai rambut pun. Sebagai tanggapan, Khan juga mengayunkan tongkatnya, tetapi berhasil dihadang dan dipertahankan. Bos bandit adalah petarung yang terampil dan memiliki banyak pengalaman. Hingga saat ini, Khan hanya bertarung dengan tangan kosong dan bahkan tidak menggunakan satupun kemampuan dan skillnya.